Sampai azan subuh kami sekeluarga gak bisa tidur dan kumpul di ruang tamu. Pagi harinya bapak menemui pemilik rumah sebelumnya dan pemilik sebelumnya menjabarkan keadaan mereka. Dari depan di pohon mangga tuh ada sosok kuntilanak yang jadi penunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 576. Kelas ada nggak? Ditantang. Kira ditantang kayak ayam sayur. Petantang petenteng. Kira ditantang kayak ayam sayur. Karena udah gitu tuh. Apa ini? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Amin. Dan murah rezekinya. Amin. Jangan sampai kamu gitu. Oke, kembali lagi di podcast Malam Kliwon episode 76. 76. Jarum 76. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ih gila udah Ramadan lagi. Udah sih. Ramadan ya. Wah keren. Ya, semoga Ramadan tahun ini penuh berkah ya teman-teman, Amin. khususnya yang beragama Muslim ya. Amin. Nggak boleh minum lu Lu bulan kan sudah puasa. Oh, sudah buka. Sudah buka. Oke. Yuk kita bacain cerita kiriman teman Kliwon. Ya. Kalau BRI gimana? Bukan kok BRI ya. Agus Agus BRI. Apaan BRI? Sudah ku katakan. Itu siapa ya? Yang botak. Jangan lagi mencari. Oh yang orang sawit. Siapa namanya? Lupa gue. Encon pernah miskin bukan? Bukan. Jam 5. Tidak lagi, jangan. Gitu. Ada tuh artefak tuh. Dulu. Yuk, kita cerita lagi ya guys. Orang sawit. Halo abang-abang PMK, kenalin gua Arif bang. Nama gua nggak perlu disensor, karena itu nama tengah gue yang jarang dipakai. Oke. Nggak kayak nama depan dan nama belakang gue. Gue udah dengerin PMK dari 2019, tapi baru berani kirim cerita pengalaman serem gue sekarang bang. Terima kasih sebelumnya. Cerita ini gue alamin sendiri waktu gue masih pesantren dulu. Tapi harus disclaimer, gak semua pesantren begitu ya bang. Karena takut ini jadi alasan orang-orang gak mau masuk pesantren. Tuh ya, dicatat teman Kliwon. Oke. FYI, pesantren gue berlokasi di daerah Jawa Timur. Pesantrennya cukup terkenal. Kalau gue detailin lagi, pasti orang-orang bisa langsung nebak. Kejadiannya pada tahun 2017, di mana gue pada saat itu masih SMA kelas 1. Di momen itu, pesantren gue bakal kedatangan tamu penting dari luar. Alhasil, gue dan banyak anak pramuka lainnya yang tergabung di pasukan khusus diminta sama pengurus gudep atau gugus depan buat display piala-piala kami di depan gedung kesenian. Selain itu, kami juga disuruh untuk bikin pioneering setinggi 3 meteran. Di momen bikin pioneering itulah gue dan teman-teman mengalami hal-hal yang aneh. Jadi malam itu gue, teman-teman gue dan kakak kelas gue masih bikin pioneering 3 meter itu. Lokasinya bikinnya itu di depan gudep yang terletak di belakang gedung kesenian. Di mana di belakang gedung kesenian itu terdapat 2 pohon beringin yang terkenal ada penunggunya. Sebagai gambaran, area belakang gedung kesenian itu tuh gelap. Satu-satunya sumber cahaya ya cuma dari lampu teras gudep. Sisanya gelap. Padahal ada 2 lampu sorot yang menghadap ke pohon beringin. Tapi selalu mati nih bang. Udah diganti berkali-kali padahal. Tapi hanya bertahan 1-2 hari aja. Orang di situ meyakininya penunggu beringin itu nggak suka terang. Kita balik lagi bang ke cerita.
Gua dan yang lainnya masih asik bikin pioneering. Tapi ada salah satu kakak kelas gua yang iseng mainan korek. Kita sebut saja dia namanya Indra. Ya, dia tipikal kakak kelas yang cuman pengen seru-seruannya aja. Sisanya dikasih ke adik kelasnya. Korek yang dia mainin itu dipakai buat ngebakar beberapa benda, kayak kertas, daun kering, dan lainnya. Sampai di sini nggak ada hal aneh yang terjadi. Keadaan masih normal kayak biasanya. Kita pun masih lanjut bikin pioneering. Sambil dengerin kakak kelas gue cerita pengalaman mereka lomba di mana-mana. Sampai akhirnya salah satu di antara kakak kelas gue bilang, jangan mainan korek, takut ada bagian keamanan lewat. Nanti kita diperiksa loh, ucap kakak kelas gue. Cuman si Indra ini batu bang. Dia malah ngeyel, biar gak ada nyamuk, gue bikinin asap nih. Kakak kelas gue, temennya Indra, negur lagi. Jam-jam segini, jamnya bagian keamanan keliling. Nanti kalau nemuin korek, kita semua dicurigai ngerokok. Karena kan asumsinya kalau ada korek pasti ada temennya nih. FYI, pesantren gue gak boleh ngerokok nih bang. Akhirnya si Indra nurut. Koreknya disimpan dan kertas yang dibakar tadi dia buang. Tapi masalahnya gak selesai di situ. Api yang udah dipadamin tadi nyala lagi. Karena kertas tadi dibuang ke tumpukan daun-daun kering yang gugur dari beringin. Kakak kelas yang negur tadi bilang, matiin. Si Indra yang merasa sudah matiin apinya, dia ngegas. Udah. Kakak kelas gue gak mau kalah. Lah itu nyala lagi Indra. Indra bingung. Akhirnya dia inisiatif ngambil air dan nyiramin ke tumpukan daun yang ada persis di bawah pohon beringin tadi. Tapi lagi-lagi api dari tumpukan daun tadi kembali nyala. Kali ini apinya lebih gede. Semua orang bisa lihat kalau apinya nyala lagi nih. Si Indra dan anak-anak yang ada di situ termasuk gue bingung. Wah, kok bisa nyala lagi? Akhirnya Indra dibantu anak-anak yang lain buat padamin apinya lagi. Kertas yang dianggap sumber apinya tadi diusahain gimana caranya, pokoknya mati deh. Akhirnya mereka singkirin. Dari sinilah keanehan mulai muncul. Hawa belakang gedung kesenian mulai berubah, seperti lebih mencekam dari sebelumnya. Gak lama kemudian kami merasa ada angin. Tapi angin kali ini beda bang. Bukan angin sejuk, tapi angin horor. Angin ini dari yang semula pelan kemudian menjadi kencang, sampai bikin kegiatan kami bikin pioneering terhenti. Salah satu di antara kami ada yang nyeletuk. Wah serem Cuk. Karena memang seserem itu anginnya. Karena angin tadi hanya muterin beringin satu ke beringin satunya lagi, berputar-putar di sekitar situ aja. Kami hanya melongok kebingungan. Sampai akhirnya suasana semakin mencekam. Setelah kami menyadari bahwa debu dan daun-daun kering di tanah mulai terangkat karena angin tadi bang. Beringinnya pun juga terombang-ambing kena angin karena sekencang itu. Suasana jadi serem banget. Kami semua masih bingung apa yang sebenarnya terjadi ya. Hingga ada salah satu dari kakak kelas gua yang bergurau dengan mengagetkan kami. Tiba-tiba dia teriak, "Wah!" Lantas kami semua yang ada di situ lari terbirit-birit meninggalkan belakang gedung kesenian menuju asrama yang jaraknya 1 kilometer dari belakang gedung kesenian. Tepat di depan asrama, kami menyadari sesuatu. Bahwa pada saat itu tidak ada angin sama sekali. Bahkan daun di pohon pun tidak bergerak sama sekali. Yang kemudian kami asumsikan bahwa penunggu dua beringin tadi sedang marah karena salah satu dari kami ada yang lancang dengan bermain api. Segitu aja bang cerita dari gua. Maaf kalau belibet. Terima kasih jika cerita ini dibacakan. Next gue ceritain adik kelas gue yang kesambet setan tempat pembuangan sampah.
Terima kasih. Terima kasih. Ini backgroundnya berarti pesantren ya? Ya. Di pesantren tuh ada pramuka juga berarti ya? Iya gak sih? Gue gak tahu. Lah ini ada juga berarti. Dan tadi gue baru tahu di pesantren di pramuka tuh ada pasukan khususnya. Tadi dia bilang dia pasukan khusus kan? Iya, pasukan khusus benar. Iya kan? Pasukan khusus dari pramuka gitu. Dan apa tadi, gudep itu kan gugus depan. Ya. Nah dulu gua tuh SD tuh tiap baca gudep, ini apa ya maksudnya? Gugus ngadep apa gimana? Siap. Hai, goblok. Gugus ngadep. Siapa? Gitu. Gugus ngadep. Lucu gitu tiap baca gudep. Lagi disingkat ya. Maksud gua Gugus depan. kan pendek juga gitu, gak usah disingkat. Aduh. Kalau Guspan beda lagi nanti. Ya kenapa? Jadi nama ini nanti kayak orang Jawa Timur ada gus-gusnya kan. Guspan. Iya ya. Tapi yang gue baru tahu setiap ada korek pasti ada temennya, Cil. Nah, masa iya? Lah, maksudnya gimana sih gitu? Tiap ada korek ada temennya. Nah. Sespan kali itu. Korek sespan. Ada boncengannya. Iya, ada Goblik. Ya. Iya, sespan. Iya ya. Masa sih emang harus ada temennya korek? Lagian inilah yang harus kita semua pahami bareng-bareng ya. Apa? Jangan ganggu beringin. Waduh. Waduh. Lah, Waduh. kok waduh. Bener. Itu pohon tua, Pak. Makanya pasti banyak nilai historical di situ. Nah, Iya kan? ih, Nggak bisa sembarangan mau diganggu-ganggu gitu. itu salah satu pohon yang energinya kuat sekali. Itu tergambar lah. Dari bentuknya udah kelihatan. Betul. Intimidatif. Nah, Iya kan? Akarnya kuat kemana-mana. penunggunya kuat-kuat. Itu Bener. kok bisa-bisanya dia main api di depan beringin tadi. Itu kuncinya. Jangan bermain api. Kalau apinya nggak mau digedein. Nah, mau macam-macam mau nebang beringin. Kagak nebang. Oh, nggak nebang. Dia nggak bilang nebang. Mau- Siapa yang bilang nebang? Nggak ada. Saya bilang jangan main-main deket beringin. Penunggunya marah. Nah, Main-main angin. benar. Lihat di itu di apa? Di mana? Alun-alun. Alun-alun kidul. Nah, itu kan juga dijaga. Bener. Gue inget kita yang pas di alun-alun kidul. Kan orang mah melenceng dikit nggak apa-apa ya. Ini mas-mas muter balik itu gimana ceritanya sih? Buta map. Bener-bener buta map. Nih ini beringin 2 nih. Tak. Jalan ke sini nggak apa-apa dah. Melipir gitu. Gue nabrak warung kan, lo juga nabrak warung kan. Tapi kan masih di situ. Iya. Nih mas-mas ke sono. Itu sampai Parangtritis itu kalau diterusin. Anjing aneh banget orang. Kamu terbalik sih. Waduh. Itu. Ya Allah. Bisa aja. Itu ya, teman-teman Ya. jangan main api dengan beringin. Iya, dekat beringin. Iya, dekat beringin. Boleh main api, dilihat dulu dekat apa. Hmm. Bener. Kalau nggak mau kena Lanjut ya. akibatnya. Nasi tempe orek kering. Ini apa sih, Bran? Lis warteg. Warteg, Bran. Nasi tempe orek kering kentang Mustofa yang di plastik. Buat Mr. Kin itu. Kuah ayam kecap. Cerita horor jadi begini. Oke. Lanjut. Sorry. Aduh. Assalamualaikum, halo Bang Bimo dan Bang Danu. Saya Irfan Ginanjar. Ini gak usah dirahasiakan, karena cerita ini di sekitar rumah saya pun udah pada tahu.
Langsung aja ya, mungkin sekitar saya SMP, kami pindah rumah ke daerah Cipaera, Bandung. Awalnya karena orang tua saya ingin pisah dari orang tuanya, yakni kakek dan nenek saya. Awal pindahan, saya sendiri tuh agak kurang suka dengan rumahnya. Mulai dari bangunan rumahnya, terus pohon mangga besar di depannya, kamar pertama yang dindingnya tuh diselimutin kain merah, sesajen, dupa, dan juga aroma khas melati di area taman kecil di depan. Jadi rumahnya ini lantainya tuh 1,5, karena di belakang tuh ada tempat ke lantai 2 buat jemuran. Pertama masuk pagar rumah ini, di depan tuh ada pohon mangga yang katanya selama ini gak pernah berbuah. Lalu langsung ke teras rumah. Masuk ke rumah, langsung ruang tamu yang memanjang ke belakang. Dan sebelah kanan tuh ada 2 kamar yang berjajar. Di ujung ruang tamu ada pintu sebelah kanan sudut. Itu menuju ke kamar mandi dan dapur, sekaligus tangga yang menuju ke tempat jemuran. Awal mula perpindahan bapak saya mengganti lantainya dengan keramik yang asalnya tuh semen. Seminggu pertama, sesudah sedikit dibangun dan dirapikan, ada satu kejanggalan, yaitu pagi-pagi tuh heboh dengan adanya bercak darah dari kamar 2 ke kamar 1. Ukurannya itu sekitar 5 cm-an. Bercak yang membentuk kaki manusia, atau bisa dibilang bayi. Lalu bapak mensuges kita dengan candaan. Mungkin itu tukang bangunan yang benerin. Kenapa aku? Mungkin jempolnya berdarah. Gak cuman itu. Beberapa hari lagi kita mengalami gangguan dari suara kuntilanak. Dan katanya ada hantu pocong. Dan setelah kejadian darah itu, kami mengalami gangguan yang bisa dibilang sangat ekstrim. Sampai saya menginjak SMA, sepulang sekolah, biasalah kalau anak SMA pulangnya suka malam meskipun masih pakai seragam. Saya masuklah ke rumah saya. Namun gak ada orang di rumah. Saat masuk ke rumah dan buka pintu, saya ngelihat mama lagi makan sambil duduk. Saya pun menyapa, "Mah, mau makan?" Nah, biasanya tuh mama akan ngomong, "Tuh di dapur ada makanan ini, ada makanan itu." Tapi hari itu mama diem aja. Dan saya pun mikir, apa mama kesurupan sambil makan ya? Saya memang selalu berpikiran mistis semenjak tinggal di sana. Tapi ya udahlah, mungkin lagi makan jadi gak ngomong gitu. Tapi di kamar saya mikir, kok makannya sambil ngelamun ya? Oh iya, saya tinggal di kamar 1 bersama kakak dan adik, karena kamarnya cukup besar. Sementara mama di kamar 2. Lanjut, saya coba cek mama saya, takutnya kenapa-kenapa atau beneran kesurupan gitu. Dan pas cek di kursi, itu gak ada siapa-siapa. Gak lama dari itu, mama, bapak, dan adik masuk ke rumah dan buka pintu pakai kunci. Jadi sebenarnya dari tadi tuh pintu itu terkunci. Saya makin heran dan sekeluarga pun juga heran. Kenapa saya bisa masuk ke situ? Kami pun bertukar cerita nih tentang hal-hal mistis yang terjadi di rumah tersebut. Dan yang paling serem, saat sedang membangun rumah ini, ayah dikasih lihat sama tukang bangunan kalau di rumah ini ada kulit kijang. "Pak, ini ada kulit di atap rumah." Bapak ceritanya ngebakar kulit itu. Dan di malam harinya, bapak dipegang sama jin yang dideskripsikan tuh bertaring. Warna kulitnya tuh merah kehitaman, bulunya tebel banget. Dan bapak diangkat, dipegang gitu, layaknya raksasa ngegenggam orang kecil. Sampai akhirnya dilepas karena bacaan surat-surat dari bapak. Selepas cerita itu, besoknya bapak pengen coba tanya nih ke pemilik rumah, ada apa nih sama rumah ini? Saat bertanya ke tetangga, memang orangnya tuh tertutup. Kami pun bubar dan tidur di kamar masing-masing. Belum sampai pagi, sekitar jam 2-an, bapak dan mama nih ngebangunin kami semua karena ada suara bayi di teras. Kami dengerin baik-baik aja.
Memang terdengar suara bayi yang lagi ketawa saat diajak main. Tahu lah ya, ketawa khas bayi gitu. Mama pikir sih ada yang buang anak. Ya udahlah, ambil anaknya buat uwa kami, kata mama. Memang kebetulan uwa kami tuh nggak punya anak. Sekitar 5 menitan kami dengerin bayi ketawa. Kemudian ada suara khas kelereng yang dilempar ke keramik teras. Seperti dimainin atau dilempar-lempar gitu. Bapak coba mengintip dari gorden, namun gak ada apa-apa katanya. Mungkin di depan pagar kali ya, kata bapak. Bapak pun keluar rumah. Namun ternyata memang gak ada apa-apa. Sampai azan subuh kami sekeluarga gak bisa tidur dan kumpul di ruang tamu. Pagi harinya bapak menemui pemilik rumah sebelumnya dan pemilik sebelumnya menjabarkan keadaan mereka. Dari depan di pohon mangga tuh ada sosok kuntilanak yang jadi penunggu. Kemudian di kamar bapak tuh ada jin. Di dapur tuh ada sosok nenek-nenek. Dan di sumur belakang, di bagian belakang rumah itu bener ada pocong penunggu di situ. Dan mereka sebelumnya bisa dikatakan suka dikasih makan sama pemiliknya. Jadi saat keluarga kami yang nempatin rumah ini, mungkin mereka marah atau gimana, saya juga gak ngerti. Dan mulai saat itu banyak banget kejadian yang kami alami. Sampai dimana kami sekeluarga harus pindah. Sebenarnya masih banyak banget nih kejadian yang horor. Dari nenek-nenek yang suka senyum di dapur. Dan yang paling sering sih hantu permen tadi. Oke, segitu aja bang ceritanya. Maaf kalau bertele-tele ya. Anjir. Nanti saya coba ceritakan cerita saya saat ketemu tukang mie tek-tek yang ketika saya minta tulang, malah dia motongin jadinya sendiri di dekat rumah. Lah ini yang lebih serem. Iya. Mau ceritain lu. Gimana sih Irfan Ginanjar? Gimana? Kamu minta tulang. Tak kasih. Tak kasih. Oh. Kamu minta urat. Tak kasih. Tetelan. Ketawa. Bayar lu. Tawa. Babat. Babat bawah. Apa babat tanah Jawa? Ayo. Babat Mau. Jawa. Ngomong gitu. Babat Jawa mau. Kamu mau kisah tanah Jawa atau kisah orang Jawa? Ditawarin cerita. Kisah Sukit anjing. Kisah orang Jawa. Serem ini sebenarnya ceritanya ya. Gimana caranya dia bisa masuk rumah tanpa kunci anjir? Itu cukup mind blowing. Iya ya kalau dipikir ya. Gimana ya? Gimana ya? Apa dibukain emaknya yang ternyata bukan emaknya? Tapi kan emaknya diem aja makan. Serem ya. Menurut lo orang kesurupan paling serem kalau lagi ngapain? Lagi makan serem gak? Serem. Makan gitu. Serem. Tapi dia yang gak serem lagi ngapain? Enggak. Lagi jaga warnet. Depan billing lumba-lumba gitu. Udah kalau ngantuk, udahan. Dikira orang kesurupan kan lu. Menang baik. Lagi ngurut sih, lagi ngurut tetap Kesurupan ya. Mas kok nyakar mas? Lagi ngurut. Kalau terletak, kalau tengkurap masih gitu ya. Nyakar sih. Lagi ngurut kesurupan. Anjing banget. Aduh anjing. Teriak. Pas ini teriak. Anjir. Lucu banget. Aduh, bayangin pakai sarungan gitu doang.
aduh gitu. Kenapa sih? Mas. Kok nyakar sih? Kok nyakar sih? Pakai nggak momen dia nanya tuh loh. Momen dia nanya tuh yang bikin lucu. Nanya. Aduh, kok nyakar sih? Nanya dan nggak terima ya. Nanya dan tidak terima. Aduh, kok nyakar sih mas? Lah emang apa? Kesurupan. Kan kesurupan dia. Aduh. Itu pasti dia nggak bisa gini lah. Ini kalau dikerokin. Kan kalau lagi tengkurap kan gitu doang kan. Iya. Gitu kan kita. Cuma menegang doang. Kayak yang diurut yang teriak-teriak tuh. Iya, cuma menegang doang. Yang lo tau nggak video di Instagram yang diurut sampai kencang banget? Yang teriak-teriak. Gitu-gitu. Itu kalau bagian tengkurap. Kalau telentang lebih enak tinggal nendang. Gitu-gitu ya. Tinggal nendang. Aduh. Udah gitu dah. Oke lah. Mas, kok nyakar sih? Nggak terima. Aduh. Kok nyakar sih? Emang apa? Aduh. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi pengalamannya. Buat yang mau berbagi cerita, silakan langsung klik link di description video ini. Iya. Ya. Aduh, mana sih ini dipijetin? Gue lagi nyari videonya nih, dipijet sampai teriak. Silakan cari ya, dipijet sampai teriak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.